Nah, sekarang kita masuk ke dalam materinya, yaitu pelaku-pelaku ekonomi. Apa itu definisi pelaku ekonomi, peran produksi pelaku ekonomi akan kita jelaskan nanti dalam materi. Submaterinya yang pertama itu BUMN, kedua BUMS, yang ketiga koperasi. Pengertian-pengertian tersebut ada dalam materi. Nah, sekarang kita masuk ke pelaku-pelaku ekonomi. Pengertian pelaku ekonomi adalah individu atau kelompok yang terlibat dalam proses kegiatan ekonomi, baik itu produksi, distribusi, atau konsumsi. Pelaku tersebut boleh perorangan maupun dalam bentuk organisasi pemerintah atau swasta. Pelaku ekonomi dalam suatu perekonomian terdiri atas rumah tangga, pemerintah, perusahaan, masyarakat luar negeri, dan masih banyak lainnya. Masing-masing pelaku ekonomi memiliki tugas yang berperan penting dalam keberlangsungan kegiatan ekonomi dalam sebuah negara. Secara umum, peran pelaku ekonomi adalah sebagai penggerak kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera, adil, dan merata. Pilar penyangga perekonomian. 3 pilar perekonomian Indonesia sesuai dengan amanat pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Pilar pemerintah atau BUMN. BUMN tersebut memiliki arti yaitu badan usaha yang didirikan oleh negara di mana seluruh modalnya adalah milik negara. Yang kedua adalah pilar swasta atau BUMS. BUMS tersebut memiliki arti badan usaha yang didirikan dan didominasi oleh pihak swasta atau perorangan. Yang ketiga, pilar koperasi, gerakan ekonomi rakyat yang dijalankan berdasarkan asas kekeluargaan. BUMN. Nah, ini adalah gambaran dari BUMN. Penerimaan negara untuk membiayai semua pengeluaran pemerintah perlu mendapatkan penerimaan salah satunya dari BUMN yang ada di data tabel sebelah kiri. Tujuan pendirian BUMN. Yang pertama itu memberikan sumbangan bagi perkembangan perekonomian nasional pada umumnya dan penerimaan negara pada khususnya. Yang kedua, mencari keuntungan. Yang ketiga, menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang, jasa yang bermutu tinggi dan memadai bagi pemenuhan hajat hidup orang banyak. Yang keempat, menjadi perintis kegiatan usaha yang belum dapat dilaksanakan oleh swasta dan koperasi. Yang kelima, turut aktif memberikan bimbingan dan bantuan kepada pengusaha golongan ekonomi lemah seperti koperasi dan masyarakat. BUMN tersebut terdiri atas 2 jenis. Yang pertama, badan usaha perorangan atau persero. Yang kedua, badan usaha umum atau perum. Nah, ini adalah arti dari BUMN tersebut. Yang pertama, persero. Persero adalah BUMN yang berbentuk perseorangan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham seluruh atau paling sedikit 51% sahamnya dimiliki oleh negara. Tujuan utamanya adalah mengejar keuntungan. Persero menyediakan barang jasa yang bermutu tinggi dan berdaya saing kuat, serta mengejar keuntungan guna meningkatkan hasil badan usaha. Yang kedua itu perum. Perum adalah BUMN yang seluruh modalnya dimiliki oleh negara dan tidak terbagi atas saham, yang bertujuan untuk pemanfaatan umum berupa penyediaan barang atau jasa yang bermutu tinggi sekaligus. Tujuan perum adalah menyelenggarakan usaha yang bertujuan untuk pemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan jasa yang berkualitas dengan harga terjangkau oleh masyarakat berdasarkan prinsip pengelolaan badan usaha yang sehat. Nah, contoh BUMN di Indonesia yang persero yang atas dan yang perum. BUMS.
BUMS adalah badan usaha yang modalnya merupakan milik swasta baik perorangan maupun sekelompok orang. Tujuannya yang utama dari BUMS adalah memaksimalkan profit perusahaan. Tugas utama BUMS sebagai berikut: menyediakan barang atau jasa yang dibutuhkan masyarakat melalui usaha komersial. Yang kedua, BUMS berdasarkan skala usaha. BUMS terdiri dari usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah, dan usaha besar. 3 jenis BUMS yaitu perusahaan swasta nasional, perusahaan swasta asing, dan perusahaan swasta campuran. Peran BUMS yakini menjadi mitra BUMN, menambah produksi nasional, membuka kesempatan kerja dan menambah kas negara, dan mengacu pendapatan nasional. Nah, ini adalah contoh BUMS. Kemudian kita masuk ke dalam koperasi. Koperasi berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 atas asas kekeluargaan. Koperasi adalah badan usaha yang dimiliki dan dijalankan oleh anggotanya untuk memenuhi kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial, dan budaya. Definisi koperasi dalam UU Perekonomian Nomor 25 Tahun 1992 disebutkan bahwa koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan. Jenis-jenis koperasi menurut Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2012. Yang pertama ada konsumen, kedua produsen, kemudian jasa, pinjaman, dan serba usaha. Koperasi saat ini Indonesia saat ini berada pada titik pengembangan peta jalan koperasi yang berbasis pada modernisasi melalui transformasi dan digitalisasi koperasi. Koperasi menjadi contoh bahwa korporasi mampu bersaing dengan pelaku usaha besar dalam perekonomian. Deputi Bidang Kelembagaan Kementerian Koperasi dan UMKM Ruli Nuryanto mengatakan potensi koperasi dinilai sangat besar apabila dimodernisasi melalui beberapa langkah seperti manajemen dan operasi berbasis digital, menjadikan sebagai ruang inklusi dan edukasi sejak dini, ada pengaturan regulasi dan memperkuat kemitraan koperasi. Faktanya banyak koperasi kini diperkuat SDM yang kreatif dan mulai mengembangkan model bisnis yang inovatif. Menyelamat perekonomian di masa pandemi. Tumbuhnya sektor pertanian di angka 2,5% ini, maka sesungguhnya telah menunjukkan bahwa pertanian selalu survive. Jadi sebenarnya dari dulu selalu tumbuh dan stabil. Artinya apa? Artinya begitu ada goncangan begitu besar, maka hanya sektor pertanian yang tetap bertahan, bahkan menjadi penyelamat ekonomi nasional, ujar Rektor IPB Arief Satria dalam keterangan tertulis. Di tengah sulitnya pertumbuhan ekonomi akibat pandemi COVID-19, perusahaan perintis atau startup sektor pendidikan dan pelatihan SDM masih mencatatkan geliat positif.